Saya percaya suara badai jauh lebih besar daripada suara murid Yesus. Tapi suara badai yang besar itu tidak mampu membangunkan Yesus. Yesus tertidur di buritan. Tapi suara anak-anaknya, suaramu bisa membangunkan Yesus. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya percaya setiap kita ada dalam kebaikan Tuhan. Saya mengimani setiap kita hidup dalam kasih-Nya. Saya percaya ada anugerahnya buat kita hari ini. Ada jalan Tuhan buat kita hari ini. Dan kita akan bicara tentang jalan Tuhan. Terkadang kita ingin memahami jalan Tuhan dengan cara kita sendiri. Tapi jalan Tuhan selalu lebih tinggi dari jalan kita, selalu lebih besar daripada rencana kita. Kadang-kadang kita ingin segala sesuatu berjalan menurut keinginan kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah salah memimpin hidupmu sampai hari ini. Bagimu yang datang kepada Tuhan pastinya. Bagi engkau yang berharap kepada Tuhan, percayalah Tuhan tidak salah jalan. Tuhan menuntunmu di tempat yang tepat, di waktu yang tepat saat ini. Percayalah Tuhan memimpinmu dengan baik. Dan ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti yang kita kehendaki, kita dapat percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka, bagi kita yang mengasihi Dia. Kita perlu mengerti jalan Tuhan supaya kita tidak menjadi kecewa, tapi kita menjadi bersemangat, supaya kita paham. Karena cara berpikir yang salah membuat, saya selalu bilang, membuat perasaan salah, membuat tindakan juga jadi salah. Saya mencatat yang pertama, jalan Tuhan lebih tinggi dari jalan kita. Sadari itu, jalan Tuhan lebih tinggi dari jalan kita. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kita ingin segala sesuatu berjalan menurut keinginan kita, tapi rencana dan jalan Tuhan lebih tinggi dari jalan-jalan di hidup kita. Saya sering katakan bahwa mimpi Tuhan jauh lebih besar daripada mimpimu yang terbaik untuk hidupmu. Mimpi Tuhan jauh lebih besar. Ingat ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan dan Tuhan menuntun mereka lewat tiang awan. Bersama Musa melihat tiang awan, kemudian menuntun bangsa itu berjalan di jalannya Tuhan. Dan jalan Tuhan kita maunya mulus semua, gak ada hambatan. Itu maunya kita, itu jalan Tuhan. Tapi tahukah saudara, mereka jalan kemana? Mereka jalan ke arah laut. Dan kemudian Firaun berubah pikiran, mau membinasakan semua orang Israel. Jadi menyuruh tentaranya mengejar. Jadi di depan laut, di belakang tentara Mesir, tentara Firaun yang hendak membinasakan. Jalan kita bukan jalan Tuhan. Kita inginnya kelihatan mulus semua, tapi kadang-kadang Tuhan ingin kita lihat mujizatnya. Tuhan ingin kita lihat pertolongannya. Dan kita tahu itu bukan jalan yang salah, itu jalan yang benar. Karena pada akhirnya Tuhan belah laut. Kita harus ngerti rencana Tuhan jauh lebih besar. Tuhan melihat jauh ke depan dibanding kita. Dibelah lautnya, mereka nyebrang, dan kemudian tentara Mesir coba mengejar, tertutup lautnya, mereka ada di seberang lautan. Dan mereka akhirnya mengalami proses untuk menuju ke tanah Kanaan. Mereka bisa lewat jalan lain, tapi di jalan lain itu ada peperangan. Kalau mereka lewat jalan lain, jalur darat, mereka lihat peperangan, mereka adalah budak-budak yang baru saja keluar, belum mengalami proses Tuhan. Berpotensi mereka balik lagi ke dosa, ke Mesir. Balik lagi ke Mesir, Mesir gambaran dosa. Balik lagi ke dunia. Tapi Tuhan bawa mereka lihat mujizat. Sehingga air lautnya tertutup, mereka kalau mau balik lagi nggak bisa. Airnya tertutup, airnya sudah tertutup dan mereka nggak bisa balik lagi. Jadi mereka berjalan lah. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Jalan Tuhan seringkali adalah jalan yang membawa kita melihat mujizatnya.
yang pada akhirnya menuntun kita sampai di tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu, sampai di berkat Tuhan buat kita dan keluarga kita. Jalan Tuhan itu didasari anugerah, bukan kekuatan manusia, bukan usaha manusia. Jalan Tuhan itu kasih karunia, anugerah dasarnya, bukan usaha kita. Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, oleh percaya. Bukan hasil usahamu, bukan pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Karena kasih karunia-Nya, karena anugerahnya, ada jalan Tuhan. Supaya Abraham namanya terus memiliki keturunan. Supaya Abraham yaitu bisa mewarisi namanya kepada anak-anaknya. Padahal di usia yang sudah 100 tahun, Sarah 90 tahun. Ketika janji yang kedua itu diucapkan melalui rahim Sarah, bahwa Abraham akan memiliki anak-anak janji, yaitu Ishak. 1 tahun kemudian setelah Tuhan berjanji, mereka mengalami hal itu terjadi. Tapi janji yang pertama di usia 75. Jadi kurang lebih 25 tahun Abraham menanti. Jalan Tuhan seringkali bukan jalan kita. Dan jalan Tuhan dasarnya bukan usaha kita, kasih karunia, anugerah. Jika pakai usaha manusia, usahanya Abraham, tidak bisa dia punya keturunan. Tidak mungkin dia punya keturunan. Usianya sudah tua. Kekuatannya terbatas. Dan sampai di usia tua, rahim juga Sarah sudah tertutup, sudah gak subur. Jalan Tuhan, dasarnya anugerah kasih karunia. Jadi hari ini berharaplah ada jalan Tuhan di hidupmu. Ada berkat Tuhan di hidupmu. Ada kasih karunia Tuhan di hidupmu. Bukan hasil usahamu, bukan kehebatanmu, bukan kuat gagahmu, tapi karena kasih Tuhan di dalam iman. Sehingga engkau beriman, sehingga engkau percaya. Dan itu yang membuatmu diselamatkan. Jalan Tuhan lebih tinggi dari jalan kita. Jalan Tuhan dasarnya kasih karunia, anugerah, bukan usaha manusia. Yang ketiga, jalan Tuhan membawa damai dalam kehidupan. Jalan Tuhan bawa damai dalam kehidupan. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Banyak orang jadi stres, jadi tertekan karena coba mengendalikan sesuatu pakai jalannya sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu. Pakai pikirannya sendiri. Akuilah Dia di jalan-jalan hidupmu, maka Ia meluruskan jalanmu. Tuhan yang meluruskan jalanmu. Satu kali Yesus bersama murid-murid di perahu yang sama hendak pergi ke seberang, karena Yesus bilang mari kita bertolak ke seberang. Tapi di tengah-tengah jalan yang mereka lalui di laut, di tengah-tengah laut ada angin, badai. Murid-murid coba berusaha pakai kekuatannya sendiri. Dan pada akhirnya mereka membangunkan Yesus. Saya percaya suara badai jauh lebih besar daripada suara murid Yesus. Tapi suara badai yang besar itu tidak mampu membangunkan Yesus. Yesus tertidur di buritan. Tapi suara anak-anaknya, suaramu bisa membangunkan Yesus. Datang pada Yesus. Dan Yesus bangun, akhirnya Yesus berkata, diam, tenanglah kepada angin dan badai. Kemudian angin dan badai itu menjadi amat tenang. Lautnya menjadi amat tenang. Jalan Tuhan ada ketenangan, jalan Tuhan ada damai. Walau di tengah-tengah ada pergolakan, ada masalah, ada tantangan. Tapi di jalan Tuhan ada damai yang Tuhan kirim, ketenangan yang Tuhan ciptakan ketika itu dibutuhkan di hidup kita, ketika itu diperlukan di hidup kita.
Jadi mengerti tentang jalan Tuhan pagi ini. Jangan pakai jalanmu sendiri, harapkan jalan Tuhan terjadi di hidupmu. Puji Tuhan, saya percaya pagi ini setiap perkataan Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Boleh menyegarkan jiwa kita, membangkitkan semangat kita. Hari ini ada jalan dari Tuhan yang Tuhan buka buat setiap kita. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami mengucap syukur. Seringkali kami memahami jalan Tuhan pakai pikiran kami sendiri, padahal pikiran Tuhan jauh lebih tinggi daripada pikiran kami. Hari ini kami percaya firman-Mu boleh meneguhkan, menyingkapkan berkat buat setiap kami. Berdoa Tuhan Yesus, jamah setiap anak-anak-Mu di pagi ini. Mereka yang butuh jalan, Tuhan yang buka jalan. Mereka yang butuh berkat, Tuhan yang beri berkat. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang dalam masalah, Tuhan yang buka jalan. Pertolongan Tuhan tidak terlambat bagi anak-anak-Mu. Hamba doa ada mujizat pagi ini. Dalam nama Yesus kami doa bersyukur, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Jalan Tuhan selalu yang terbaik buat hidup saya. Saya mau percaya ada jalan Tuhan di keluarga saya. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi hari ini kepada temanmu, sahabatmu, keluargamu, agar lebih banyak orang boleh diberkati. Terus maju dalam Tuhan. Selamat pagi, see you.